Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afni Novita dari program studi fisioterapi program pendidikan vokasi Universitas Indonesia. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah biomekanik dan kinesiologi, di mana di video ini saya akan menganalisa aktivitas dari berenang gaya bebas. Yuk disimak. Pada renang, medium yang dilaluinya adalah cairan. Medium cairan ini lebih pekat dibandingkan dengan medium udara atau misalnya pada lari. Dan kepekatan tersebut memberikan tahanan atau resistensi yang lebih besar pada setiap benda yang bergerak di dalamnya. Agar perenang dapat mendapat resistensi air yang kecil, perlu diusahakan posisi badan yang sejajar dengan permukaan air. Posisi badan yang sejajar dengan permukaan air ini dapat menghasilkan resistensi kecil karena penampang yang kena tahanan terkecil dibandingkan posisi-posisi badan yang lain. Bentuk posisi badan yang sejajar dengan permukaan air yang resistensinya kecil dalam renang ini disebut streamline. Di samping cairan tersebut memberikan resistensi terhadap perenang, juga memberikan kekuatan ke atas vertikal atau disebut kekuatan mengapung untuk menahan perenang. Kekuatan apung selama ini sama besarnya dengan berat air yang dipindahkan pada saat mengapung. Secara matematis, badan akan mengapung apabila berat badan kurang dari sama dengan kekuatan mengapung maksimal. Apabila berat badan lebih besar daripada kekuatan mengapung maksimal, maka berat badan akan tenggelam. Nah, berikut ini adalah gambar kekuatan mengapung dan berat badan yang seimbang. Kemampuan mengapung terhadap berat badan atau mempertahankan posisi badan secara statis pada permukaan air merupakan hal yang terpenting dalam renang. Kemampuan mengapung tersebut secara teoritis memudahkan anak untuk belajar renang. Kemudian, kita membahas perhitungan stroke of length. Pada saat ini, teknik renang mengalami kemajuan yang sangat besar sehingga banyak rekor yang telah dipecahkan. Teknik yang ada selalu dianalisis untuk mencari hal-hal yang menguntungkan maupun yang menghambat. Adapun tujuan renang yang kompetitif adalah mampu menempuh jarak yang ditentukan dengan waktu yang sesingkat mungkin. Adapun waktu tempuh tersebut menurut Suharsono tahun 1998 ditentukan oleh waktu start ditambah waktu kayuhan pada jarak pertama, ditambah waktu pembalikan, ditambah waktu kayuhan pada jarak kedua, jadi dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu W total sama dengan W start ditambah W kayuhan, ditambah W pembalikan, ditambah W kayuhan, jarak 1 dan jarak 2. Agar waktu tempuh singkat perlu diusahakan penggunaan teknik yang paling efektif dan efisien. Berikutnya sekuens dari renang gaya bebas. Saat lengan memasuki air, akan diikuti dengan posisi ekstensi ke depan bahu. Daya tarik bawah air dimulai dengan fase early pull through yang mana ditandai dengan adanya awalan gerakan lengan ke belakang. Telapak tangan dan lengan bawah harus menghadap ke arah belakang dengan ujung jari yang mengarah ke bawah selama mungkin. Titik di mana humerus tegak lurus terhadap sumbu tubuh disebut mid pull through. Setelah lengan keluar dari air, maka fase recovery dimulai, yaitu fase di mana saat lengan diayunkan ke di atas air untuk membawa lengan pada posisi untuk menarik tubuh sekali lagi. Setelah mid pull through, fase selanjutnya adalah pull through. Fase ini yaitu fase di mana gerakan tangan ke belakang hingga melewati panggul sampai tangan keluar dari air yang diikuti dengan gerakan pada siku. Joint motion and muscle activity dari renang gaya bebas yaitu posisi badan tengkurap ke dalam air dengan posisi mengapung dan badan sejajar dengan permukaan air. Tungkai bawahnya terdapat sendi pembelakangan kaki atau articulatio talocularis. Kemudian ototnya muscle triceps surae, terus origonya femoris dan tibia, insersionya oscaloconeus, bidangnya frontal, sumbunya frontal, pengungkitnya jenis 1. Gerakan pada tulang bahu pada renang gaya bebas juga terjadi. Gerakan pada tulang bahu diantaranya adalah sendi bahu, yaitu golongan A, yaitu otot-otot yang berorigo pada tulang scapula dan berinsersio pada tulang lengan atas atau humerus. Golongan B yaitu otot-otot yang mempunyai origo pada batang badan dan berinsersio pada tulang scapula. Golongan C yaitu otot-otot yang berorigo pada
batang badan dan berinsersio pada tulang humerus bidangnya frontal dan sumbunya sagittal. Prinsip-prinsip biomekanika pada renang gaya bebas antara lain flotation, buoyant force, surface drag, wave drag, turbulence, propulsive drag, hukum aksi reaksi, keteraturan penggunaan dorongan, teori hukum kelipatan, streamline position. Dan hukum Newton dari renang gaya bebas yaitu menggunakan hukum Newton 3 karena pada saat berenang tangan kita bergerak ke belakang yaitu termasuk gaya aksi sehingga tubuh kita akan bergerak ke depan yaitu termasuk gaya reaksi. Dorongan adalah kekuatan yang mendorong perenang maju dan ditimbulkan oleh gerakan lengan dan gerakan kaki perenang. Sebenarnya gerakan maju ini ditimbulkan oleh tekanan yang disebabkan oleh gerakan lengan dan kaki ketika lengan dan kaki itu mendorong ke belakang. Suatu prinsip mekanika gaya adalah hukum ketiga mengenai gerakan kaki dari Newton yaitu hukum aksi reaksi. Dalam hukum itu dinyatakan bahwa tiap aksi mempunyai reaksi berlawanan yang sama. Misalnya, jika seorang perenang mendorong ke belakang dengan kekuatan 25 kg dengan lengannya dan 5 kg dengan kakinya, kekuatan resultan 30 kg digunakan untuk mendorong maju. Newton menyatakan bahwa setiap aksi mempunyai reaksi berlawanan yang sama. Dengan kata lain, reaksinya tepat berlawanan arahnya atau 180 derajat dari aksinya. Apabila seorang perenang menekan air langsung ke bawah, reaksinya mendorong langsung ke atas. Kemudian leverage. Setiap gaya yang ada hubungannya dengan pengungkit dapat dihitung secara mekanik, sehingga letak gaya yang berbeda akan menghasilkan kekuatan yang berbeda. Menurut Sajoto, tahun 1988 pengungkit dikelompokkan dalam 3 kelas, yaitu dibagi menurut letak sumbu pengungkit, gaya beban, dan gaya gerak mengangkat. Renang gaya bebas ini menggunakan pengungkit jenis 1 dengan letak sumbu di antara gaya beban dan gaya angkat. Jadi itulah analisa pada renang gaya bebas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.